Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai semuanya. Selamat datang kembali di The One and Only AQ Media. Sebelumnya biar kalian gak ketinggalan seputar kita-kita, kalian bisa banget melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @tresnayusa. Terus ada akun Instagramnya AQ Media di @AQmedia. Dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianiadi. Seperti biasa di konten mengomentari Kamen Rider Revice episode ke-11 sekarang. Setelah episode sebelumnya di mana spotlight utama dimiliki oleh Kagero, dan sekarang balik lagi Daiji menempati porsi utamanya sebagai second rider. Setelah di episode sebelumnya juga organisasi Deadman kelihatan tidak berguna sama sekali, dan monster yang keluar hanyalah Brasio Deadman. Sekarang sudah mulai gencar makhluk-makhluk ini kayak masif tercipta dalam episode kali ini. Ya logika aja gitu, ridernya aja jadi OTW banyak di series ini. Udah ada 4. Belum ntar nambah si Sakura, Kamen Rider John jadi 5. Masa monsternya dilawan cuma satu Deadman dikeroyok 5 rider. Nggak seru, sangat nggak seru. Meski ya memang ketolong puluhan kroco bahkan ratusan kroco Deadman, tetap aja nggak seru sama sekali. Keroyokan gitu, nggak bagus. Makanya ini di awal diliatin gitu gencarnya para Kamen Rider melawan satu persatu monster Deadman yang terkontrak. Kamen Rider Demon 1 monster, Kamen Rider Life 1 monster, dan si Revi dan juga Vice juga fokus pada 1 monster dalam waktu yang bersamaan. Gila ya, jadi banyak gini monsternya gitu. Ya meski nggak aneh juga sih, organisasi Deadman bergerak juga gara-gara tumpuan mereka udah nggak terfokus lagi sama Kagero. Kagero udah nggak ada, jadi Daiji lagi. Jadi mau nggak mau perbanyak inangnya agar Tuan Gifu bangkit cepat dan kuantiti monster yang diperbanyak agar nggak ada Kamen Rider yang nganggur. Seorang konseling yang dianggap hero dan punya karisma dengan topeng misterius mengajak para followersnya atau pengikut atau penonton setianya untuk percaya pada solusi dirinya dalam setiap masalah hidup manusia. Kembali lagi, writer kita Hanta Kinoshita membuat beberapa kalimat yang manis untuk setiap role di sini. Keren. Sakura di lain sisi yang emang terobsesi banget sama kekuatan, terus aja memikirkan gitu apa yang ia terus cemaskan. Ia berada di ambang pikirannya sendiri mengenai masalah, egonya, bahkan solusi yang ia rasa benar versi dirinya sendiri. Ia berada di usia yang menganggap kebenaran remajanya adalah suatu hal yang sangat absolut. Dan emangnya ada gitu yang beneran absolut. Ya tipikal remaja yang membutuhkan jati diri yang kuat guna melangkah. Yang baik atau yang buruk harusnya dikaji lebih dalam lagi. Tapi emang gak bisa menyalahkan juga. Apa yang disimpulkan benar, semua akan mengalami banyak goncangan. Goncangan dari hati juga pada akhirnya bakalan ngerasa itu belum tentu benar. Tanya jawab terus terjadi dalam bedaknya Sakura. Apakah ini benar? Apakah itu benar? Apakah kalian sudah benar? Apakah kekuatan ini udah benar? Apakah aku kuat gitu? Apakah aku bisa membantu yang lemah? Apakah jika aku kuat, orang yang aku sayangi dapat terbantu? Sisi remaja Sakura basicnya memang terlihat baik, namun seiring kali mengabaikan fakta-fakta yang lain. Gejolaknya membuat ia menutup telinga dari sudut pandang yang lebih luas. Sakura di masa yang kebanyakan orang juga berpikir seperti ini, ya gejolak kaula muda. Salah satunya ya ini. Lambat laun juga semakin terbuka pikirannya gitu, biasanya juga kayak gitu. Dan paket paket apa ya pak? Ini paket Henshin Belt dari siapa ya pak? Ya nggak tahu, nanya kok tanya. Oke. Tiba-tiba sang ayah Igarashi Genta memberikan kiriman berisi Henshin Belt yang disebut sebagai Libera Driver, lengkap beserta Cobra Vice Stem. Sampai di scene karate, Sakura ini bertemu dengan bayang-bayang Aguilera, terdistraksi dengan perihal kekuatan. Si guru karate menyebut Sakura jangan terlalu kuat dalam latihan ini. Si Aguilera sering bilang dia masih terlalu lemah. Sampai-sampai pandangan Sakura ini kabur dan jadinya dia pingsan, ketonjok juniornya sendiri. Dan di sana kita lihat ada tokoh Deadman terbaru kita, yakni gurunya Sakura di karate. Telah menjadi jawaban kenapa di episode sebelumnya memang Sakura terus kenapa dia yang melatih dojo gitu, melatih para junior-juniornya. Permasalahan pribadi gurunya mempengaruhi jalan cerita dari Revice kali ini. Meskipun sampai berjalannya episode 11 ini, kami masih ngerasa jujur bahwa vibes Revice itu entah kenapa seperti tidak membaur aja gitu. Suatu kecaman dengan dunia luar masyarakat. Meski pemberitaan masif tentang kasus-kasus Deadman terus saja terjadi, ataupun kayak berita aneh yang disukai macam Deadman karismatik yang seorang konseling tadi terlihat beda aja. Sama misal kekacauan yang terjadi dalam Kamen Rider Zero One misalnya ya, misal melibatkan banyak orang untuk membuat perasaan tidak nyaman kepada masyarakat luas. Jadi kayak di Revice itu warga panik gitu. Terus berteriak, terus berlarian, terus ya udah. Di scene selanjutnya kehadiran warganya di cut sampai situ. The real cameo. Jadi nggak kayak di Zero One. Lah kan Min,
Si warganya kan udah diungsikan sama Phoenix ke tempat yang aman. Kalau di TKP kan bahaya. Bukan begitu maksud kami. Maksud Om Hige bukan gitu. Jadi proses penyelamatan ataupun kedekatan dengan warga ataupun terlihat bagaimana kayak warga itu sedang terancam dengan fenomena adanya deadman ini nggak ada gitu. Kayak kurang kerasa. Ngerti nggak sih? Kayak apa ya? Simpelnya sih gini. Suasana kacaunya kurang maksimal. Kayaknya satu bangunan hancur kurang bisa mewakili hal tersebut. Kurang bisa mewakili bahwa rakyat sedang kacau. Jauh-jauh deh kayak misalnya kesan hancur di Zawame City dalam dunianya Kamen Rider Game. Dimana kita bisa kebawa alur dan percaya emang tata setting aksinya ngebuat dunia hancur dalam game. Jadi kayak ributnya, kacaunya, teriaknya, semuanya tuh kayak kelihatan aja kacau balau di dunia tersebut. Nah di sini di revise Om Hige ini kurang melihat hawa khas seperti itu. Gimana menurut kalian? Cuma emang sih Hanta Kinoshita ini bagusnya itu ngebuat perspektif emosi dari masing-masing sudut pandang dan selalu tepat dalam usia karakternya, usia karakter yang dimainkan. Sakura dengan kelabilannya yang selalu merasa dunia meragukannya, selalu mencari kekuatan agar ia diakui. Ataupun Hiromi Kadota dengan perasaan dilecehkan oleh atasannya pada kerjaannya, sehingga dia ingin bangkit agar dia merasa juga diakui dalam perusahaan tersebut. Dan sekarang guru karatenya Sakura yang lagi butuh banget duit. Karena desakan realita kehidupan, anaknya sakit, membutuhkan biaya yang besar untuk kesembuhan anaknya. Dan seperti kebanyakan kehidupan di Jepang, ibu guru ini terlihat seperti ya kayak single parent ya. Nampaknya seperti itu gitu. Soalnya apa ya, semua ia lakukan sendiri gitu demi anaknya. Mencari kebutuhan hidup sendiri sampai ke ranah kriminal gitu. Dan ini dalam kondisi pandemi juga kayaknya mungkin kalau kita sangkut pautkan nyambung gitu. Dimana ia mencari uang tambahan yang lumayan sulit untuk dilakukan. Hanta Kinoshita membuat base yang keren banget untuk sifat per karakternya kali ini. Ibu Seiko ini alias guru ini berjuang dengan cara yang menguntungkan pihak Deadman. Kepengennya ya di satu sisi Bu Seiko sang guru karate udah keburu pusing gitu, nggak ada cara lain, udah kayak buta gitu, dibutakan oleh kondisi dia, udah terlalu pusing. Mungkin kalau berpikir di sudut pandang lain ya mungkin ya dia bisa gitu mengusahakan diri gitu, pahit-pahitnya ke pinjol. Karena nggak cuma di Indonesia guys, nggak cuma di Indonesia doang yang kayak pinjol itu, banyak gitu. Seperti aku laku kalau di Indonesia. Pinjaman online gitu ya banyak. Secara realita di Korea bahkan Jepang pun ya banyak banget jasa kayak gituan. Gacau gitu. Pokoknya dari Deadman adalah pinjaman kekuatan agar memiliki apa yang tidak dimiliki sebelumnya. Ya hanya itu, membuat kekacauan, membawa uangnya, membuat kekacauan lagi, menebar teror, bawa orang yang berhubungan dengan masalah tersebut. Lalu paksa mereka melakukan apa yang Anda butuhkan di bawah tenaga dan kuasa Anda sebagai monster Deadman. That's it. Ya manusia biasa akan kalah gitu meski dengan Deadman Keroco. Sekelas dia jago bela diri, pasti kalau dirempuk sama 1, 2, 3 Keroco ya kalah. Jadi jalan keluar bagi Deadman adalah kekuatan menciptakan kuasa. Kuasa mendatangkan apa yang kamu butuhkan. Keren sih. Sangat cocok dengan konsepsi iblis dalam serial Revise ini. Ya bisa aja gitu ya kalau jadi Sakura gitu, sebetulnya bisa aja dia berkata bahwa Bu, mending ibu pinjem ke pinjol aja deh daripada jadi Deadman gitu. Malah masuk daftar buronan Phoenix. Terus ya pasti kalah ditangkap sama Kamen Rider. Kamen Rider juga episode 11 ini kan udah 4 gitu. Belum di episode mendatang gitu. Aku loh Bu yang jadi Kamen Rider, kata Sakura misalnya. Atau aku bikin bantuan donasi di internet gitu Bu, kayak di bantuan di kitabisa.com gitu, biar ngebantu ibu sembuh anaknya. Ya nggak bisa dong Om gitu. Ini kan formatnya bukan drama, gimana sih? Ini kan hanya setengah drama. Udah makin ketebak gitu, semakin sini gitu. Di episode-episode kemarin pun basic Sakura menjadi rider adalah ingin lebih dimengerti, ingin menjadi menonjol. Bungsu juga bisa bangkit gitu. Plus ingin mempelajari apa itu kekuatan yang hakiki. Cialah. Drama di mana Sakura pulang dalam keadaan babak belur sontak membuat Iki, Daiji dan ibunya khawatir. Bapaknya sih nggak tahu kemana ya, nggak tahu bikin konten, atau emang ternyata dia yang bikin driver Sakura. Nggak ada yang ini spekulasi doang. Pokoknya kita bisa lihat ya, ini relate banget dengan kekeluargaan di dunia nyata. Abang tertua selalu bikin panik, selalu maksudnya reaksinya lebih panik gitu, dan cemas berlebihan kepada adik bungsu cewek. Dan abang tertua ini merasa bahwa semua peran itu ya harus ditanggung dirinya sendiri gitu, agar sang adik cewek ini lebih nyaman gitu dan aman di rumah di sisinya gitu. Di lain sisi, si adik ceweknya merasa lama-lama risih karena selalu dicap bungsu dan gak berdaya dan gak bisa apa-apa.
Nah, sementara abang kedua alias si Daiji ini selalu gampang marah gitu kelihatannya. Karena merasa abang pertama terlalu lunak dengan memanjakan dan membuat kondisi adiknya jadi ngelunjak, malah jadi ngelunjak. Abang kedua ini nyatanya juga peduli, tapi seringkali abang kedua ini juga merasa risih karena sifat ngelunjak adiknya yang sangat ngeselin bagi dirinya. Abang kedua dan adik bungsu memang sering dalam kondisi berantem. Nah, dan sang ibu ya seperti tipikal ibu-ibu lainnya, ya gitu. Sakura yang dengan gejolak emosi membara yang sangat kuat gak terima dengan omongan keluarganya tersebut. Berasa bahwa bukan ini jalan yang aku cari. Sama tipikal dengan ABG-ABG yang ngerasa mentalku lagi terluka, lalu update status. Ya akulah orang yang sangat terluka di muka bumi ini. Aku ingin kabur. Terus aja seperti itu. Sampai kamu berada di titik bahwa dunia adalah proses yang membuat kamu semakin tajam. Menangis gak apa-apa, menangis itu bisa membuat kamu kuat. Bukan berarti kamu harus menyalahkan siapapun, bahwa semuanya ini adalah salah kamu gitu, bukan kayak gitu. Kamu itu harus bawa semuanya dan sadari lagi bahwa semua ini harus berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Ya, Sakura di sini kabur, malah ketemu dan tinggal semalam di keluarga Ushijima, satu keluarga yang mencurigakan banget gitu, dimana keluarga tersebut sangat erat dan mungkin dekat kaitannya dengan organisasi Deadman. Di lain sisi, Bu Guru ini lagi banget kacau gitu. Kacau banget, malah ketemu si Amahiko Sensei sang konseling. Dimana ya seperti kita tahu, bacotan-bacotan tipe kayak Amahiko ini adalah orang yang manipulatif, yang sering merekayasa sesuatu, sering membuat cerita sesuai kehendaknya, sering membuat orang lain sebagai tameng dirinya, memeras dan lain-lain demi kebutuhan dan kelancaran di mana ia berpihak. Ya sampai-sampai nanti si ibu guru ya terus salah jalan, dimanfaatkan kondisi realitanya si Amahiko. Selain kita penasaran gitu dengan wujud iblisnya Sakura, akan seperti apa gitu wujud iblisnya, kita menunggu hal epik di sini. Gimana kalau wujud iblisnya Sakura ialah mirip ataupun seperti Aguilera? Atau ada plot twist lain seperti karakter cewek lain yang selalu menginginkan kekuatan dan tak terkalahkan, Muteki. Joan d'Arc bukan seorang dengan tekad yang ada D-nya di tengah, bukan gitu. Adalah seorang pahlawan wanita dari Perancis jauh sebelum era revolusi Perancis dimulai. Jadi di tahun 1400-an kalau Joan d'Arc. Jadi kalau revolusi Perancis di tahun 1700-an. Dia sudah menjadi seorang hero. Joan d'Arc ini dituduh mendengar suara dan bisikan iblis oleh para patriarki dominan yang korup dan juga melakukan tindak kriminal yang banyak lainnya dalam era tersebut. Joan d'Arc ini juga dipandang sebagai hero kesetaraan gender. Ia dipandang pahlawan dengan bersamaan juga dipandang sebagai musuh dan juga iblis oleh para kriminalnya. Pada akhirnya Joan ini dia eksekusi dengan cara dibakar di tiang. Mungkin kepahlawanannya adalah motif utama mengapa Kamen Rider Joan ini hadir. Keren banget sih kalau penjelasannya gitu, sangat ya mungkin bisa relate gitu. Ada kata pahlawan setara, kebangkitan, persamaan hak, kekuatan, udah kata kunci banget dari Sakura. Tinggal porsi apakah yang akan Sakura lawan setelah menjadi Rider. Rider Sakura ini ingin ngelawan apa gitu. Kamen Rider Joan ini ingin ngelawan apa. Apakah di pertengahan bakalan perannya ketutup, atau apakah nanti bakalan menjadi pihak musuh gitu. Kita nggak tahu. Atau cuma ya pengen revise ini keluarin gimmick yang banyak aja buat mainan Kamen Rider agar Bandai jualannya laris manis. Kita nggak tahu. Banyak rider banyak rezeki. Kalau di sini seperti itu. Amahiko yang manipulatif juga keren di sini sih. Dia berstrategi penuh dengan monsternya. Jadi dengan effort yang sedikit dia bisa menciptakan dan melahirkan iblis kuat dalam kuantiti yang banyak. Lewat Planaria Deadman, kekuatan dari cacing Planaria yang dikenal sebagai kemampuan regenerasi yang hebat. Seluruh bagian tubuhnya bisa beregenerasi dan bisa menjadi bagian yang lain. Akan sangat sulit melawan Deadman ini jika si Amahiko terus berpikiran cerdas. Emang yang harus dilawan utama itu adalah Amahiko Sensei dulu, sebelum ke inang-inang lainnya. Ya emang kelihatan juga si ibu guru ini meski udah kontrak level 2, ia menyadari bahwa apa yang ia cari juga nggak ada. Dokter yang bisa mengoperasi anaknya juga ternyata bukan spesialis dirinya. Terlalu gampang gitu dimanipulasi. Bagaimana peran Amahiko di sini membuat keributan, patut diacungi jempol. Sakura di sini gagal dulu Henshin, penasaran gitu bagaimana dia Henshin di minggu depan. Kita di sana juga bisa melihat bagaimana George dan Wakabayashi terlihat kaget. Kenapa Sakura muncul dengan drivernya? Bisa disimpulkan mungkin George emang beneran kaget itu driver dari mana, ataupun George berpura-pura kaget biar Wakabayashi nggak curiga sama dia, nggak curiga sama jalannya dia. George bisa aja mengirimi driver ini secara diam-diam. Atau bisa jadi driver ini emang buatan bapaknya Iki, kita nggak tahu.
Bisa aja kan Igarashi Genta malah yang buat. Cuma Buseiko yang secara tega ingin menyerang Sakura human form, Sakura dalam mode manusia, itu kelihatan keterlaluan banget sih. Kecuali Sakura udah berubah jadi rider ya biasa aja. Iki aja yang ketebas di sana gitu, nggak berdaya di episode kali ini. Sekalap itukah Buseiko? Kan dia menyadari Sakura, ya kan berarti dia nggak terlalu kalap untuk tidak bisa membedakan mana Sakura dan mana musuh. Jadi dia yang kelihatan jauh gitu dari sikap dewasa gitu. Nggak perlulah ngenyerang gitu sama muridnya sendiri dan emang human form. Cuma di episode minggu depan emang udah sifat si Daiji yang keras gitu. Di sana Daiji nyalahin Sakura lagi-lagi dengan berkata Sakura ngehalangin mereka karena Sakura lah Iki bisa terluka. Dia sadar nggak ya ngomong kayak gitu juga gitu dulu di episode di awal yang si Daiji bilang bahwa Sakura terluka gara-gara Iki. Sekarang dibalik. Cuma tunggu di episode mendatang itu apakah gadis yang dekat dengan Sakura kita bisa lihat apakah iblisnya Sakura atau itu cuma Aguilera yang cosplay. Di mana lebih terlihat berjalan-jalan dengan Sakura dengan mode manusia. Semakin seru aja, kita tunggu di minggu depan. Gimana menurut kalian guys? Coba tulis di kolom komentar.